Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafira Altafunisa dari SDT Widatul Ummah Kolaka, kelas 5. Saya akan membacakan cerita tentang Konggaha, asal-usul Sungai Lamekongga. Penulis dari cerita ini adalah Ibu Sri Elita Sari. Ayo kita dengarkan ceritanya bareng-bareng. Pada zaman dahulu, ada sebuah negeri bernama Unenapo. Ketentraman dan kenyamanan rakyat negeri itu terganggu. Seekor burung raksasa hidup di pegunungan Watu Kila. Burung buas itu kerap mendatangi ladang, memakan habis tanaman, bahkan ternak milik warga. Jika bukan ternak, manusialah yang dimangsa. Orang-orang menyebutnya burung kongga. Keadaan itu membuat rakyat Unenapo dirundung ketakutan. Keselamatan hidup mereka benar-benar dipertaruhkan. Di negeri itu tinggallah Wasasi, perempuan sakti mandraguna. Ia mendapat laporan dari salah seorang Tonomutu. Tetua adat itu menceritakan apa yang dialami penduduk. Mendengar laporan itu, Wasasi segera bertindak. Dengan kesaktiannya, ia memanggil Tonomutu lain. Wasasi menabuh tawa-tawa gong sakti miliknya. Bunyi gong terdengar sampai Opituwonua, 7 wilayah di negeri Unenapo. Gong itu pertanda panggilan untuk semua Tonomutu. Itu berarti ada sesuatu yang penting dan genting. Setelah gong ditabuh, berkumpullah para Tonomutu bersama Wasasi. Wasasi menyampaikan persoalan yang terjadi. Mereka kemudian bermusyawarah. Mereka membicarakan cara mengatasi keadaan itu. Sebelumnya, Wasasi pernah bertemu dengan 2 orang bersaudara atau dewa yang turun dari kayangan. 2 orang bersaudara itu turun menggunakan sarung sakti. Tolowa Sarungga sebagai kendaraannya. Keduanya adalah manusia keturunan Dewa Sangya. Sang adik adalah laki-laki bernama Larumbalangi, kakak perempuannya bernama Wekoilah. Mereka berdua turun di atas sebuah bukit yang berada di tengah-tengah hutan. Bukit itu dikenal dengan nama Bukit Kolumba. Wasa sangat yakin bila Larumbalangi adalah orang yang dapat membantu masalah negeri mereka. Mereka harus menemui Larumbalangi. Itulah hasil musyawarah antara Wasasi dan para Tonomutu. Alangkah terkejutnya mereka. Ternyata di tempat turun Larumbalangi dan kakaknya terdapat istana. Istana bertata perak itu adalah tempat kediaman Larumbalangi dan Wekoilah. Wasasi ditunjuk sebagai Sorombondu atau juru bicara yang mengutarakan maksud kedatangan mereka kepada Larumbalangi. Kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami lakukan. Lama-kelamaan bukan hanya ladang dan ternak yang habis dimakan, kami pun akan habis dimangsa kongga. Larumbalangi menyampaikan cara mengatasi persoalan itu. Mereka sepakat membuat jebakan untuk menangkap burung pemangsa. Dipimpin Larumbalangi, Wasasi dan para Tonomutu mengumpulkan rakyat Unenapo. Seluruh warga bekerja sama membuat alat penjebak. Setiap orang membuat osunggah atau bambu runcing. Di ujung bambu itu ditempelkan racun yang mematikan. Ribuan bambu runcing itu akan ditancapkan secara melingkar di sebuah padang luas. Lingkaran itu membentuk kurungan raksasa. Di ujung bambu yang saja mengarah ke atas, di tengah-tengah lingkaran itu akan diletakkan umpan. Kita perlu seseorang manusia dan seekor kerbau. Itulah yang akan menarik perhatian kongga, kata Larumbalangi. Kerbau mungkin bukan masalah. Kira-kira siapa orang yang mau mendampingi kerbau? Suasana menjadi hening mendengar pertanyaan Larumbalangi. Tidak ada seorang pun yang mau menjadi umpan. Akhirnya Larumbalangi memutuskan untuk melakukan sayembara. Orang yang bersedia menjadi umpan akan diangkat menjadi panglima perang. Dia juga akan dikukuhkan sebagai kerabat pemimpin negeri. Setelah berapa lama, seorang anak muda datang yang menyampaikan kesiapan menjadi umpan. Sayalah Siarara, saya bersedia menjadi pendamping kerbau. Semua mata tertuju kepada pemuda itu. Orang-orang terkejut sekaligus takjub.
Sungguh luar biasa, ucap mereka dalam hati. Anak muda itu kemudian diberi gelar Tasai, pendekar bercahaya, karena keberaniannya. Demi negeriku, aku akan pertaruhkan nyawaku, ucap Tasai dengan gagah beraninya. Apalah artinya nyawaku apabila mampu menyelamatkan beribu orang dan negeri yang kucintai ini. Tekad Tasai membuat siapapun berdecak kagum. Demikianlah cerita dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.